Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak ibu? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Dan selamat datang kembali di pembelajaran IPS bersama Ibu Dian. Hari ini kita akan membahas tentang pemahaman lokasi melalui peta. Minggu lalu, Ibu sudah menugaskan kalian untuk menggambarkan peta Indonesia. Sekarang silakan dibuka ya gambar peta kalian masing-masing dan perhatikan gambar berikut ini. Peta negara manakah ini? Ya, ini adalah peta negara Indonesia. Sama seperti peta negara yang sudah kalian gambarkan minggu lalu. Kalian sudah menggambarkan peta, tapi sudah tahu belum apa itu peta? Peta adalah gambaran konvensional dari permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan disertai simbol dan skala tertentu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Terdapat dua istilah yang sering dikaitkan dengan peta. Istilah apakah itu? Yang pertama itu adalah kartografi dan yang kedua adalah kartograf. Kartografi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang peta. Sedangkan kartograf itu adalah orang yang ahli dalam bidang peta. Kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu syarat dalam pembuatan peta. Apa aja sih syarat yang diperlukan untuk membuat peta? Syarat yang pertama yaitu adalah conform. Conform menjelaskan bahwa bentuk wilayah yang digambarkan pada peta itu harus sesuai dengan bentuk wilayah yang sesungguhnya di lapangan. Syarat yang kedua yaitu adalah ekuivalen. Ekuivalen menjelaskan bahwa luas daerah yang digambarkan pada peta harus sesuai dengan luas daerah yang sesungguhnya. Dan yang ketiga yaitu equidistant. Equidistant menjelaskan bahwa jarak yang tergambar pada peta harus sesuai dengan jarak yang sesungguhnya di lapangan. Dapat disimpulkan perbedaan dari tiga syarat tersebut adalah conform itu bentuk wilayahnya harus sama, equivalen luas daerahnya yang harus sama, sedangkan equidistant jarak yang tergambar pada peta pun harus sama dengan jarak yang sesungguhnya di lapangan. Kita masuk ke bahasan berikutnya yaitu komponen peta. Yang pertama itu ada judul peta. Judul peta itu biasanya mencerminkan isi peta yang ditulis di bagian atas maupun di bagian bawah peta. Contohnya, di sini ada gambar peta Provinsi Lampung. Dari gambar peta tersebut, manakah yang menunjukkan judul peta? Perhatikan lingkaran merah. Lingkaran merah tersebut menunjukkan judul peta, yang dimana peta tersebut menerangkan tentang Provinsi Lampung. Komponen peta yang berikutnya yaitu adalah skala peta. Skala adalah perbandingan jarak pada peta dengan jarak yang sesungguhnya. Skala peta itu dibagi menjadi dua. Ada skala garis dan ada skala angka. Contohnya adalah skala garis itu dia biasanya digambarkan dengan garis. Sedangkan skala angka dia biasanya dituliskan dengan angka. Seperti contoh yang Ibu tampilkan. Skala angka menerangkan 1:400.000. Komponen peta yang ketiga yaitu adalah orientasi peta. Orientasi adalah petunjuk arah pada peta yang biasanya menunjukkan arah utara dengan posisi ke arah atas. Contohnya, di sini terdapat bermacam-macam gambar orientasi peta, yang dimana hampir seluruh gambar tersebut menerangkan tentang penunjuk arah.
Komponen berikutnya yaitu simbol peta. Simbol adalah tanda konvensional yang umum dipakai untuk mewakili keadaan yang sesungguhnya ke dalam peta. Simbol peta itu dibagi menjadi 4. Ada simbol titik, simbol warna, simbol area, dan simbol garis. Oke, ini adalah contoh dari simbol peta. Komponen berikutnya yaitu adalah legenda peta. Legenda adalah keterangan penting tentang simbol, tanda, atau singkatan yang digunakan dalam peta. Perhatikan contoh berikut. Lingkaran merah itu termasuk legenda peta karena dia merupakan keterangan dari simbol. Komponen berikutnya yaitu inset peta. Inset peta adalah peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan. Seperti contoh berikut. Ini adalah peta Kalimantan. Dari peta Kalimantan tersebut, mana sih yang disebut dengan inset peta? Perhatikan lingkaran merah. Lingkaran merah tersebut menerangkan tentang inset peta. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang jenis dan bentuk peta. Jenis dan bentuk peta yang pertama itu ada jenis peta berdasarkan skala. Dibagi menjadi yang pertama peta kadaster dengan skala 1:100 sampai 1:5000. Peta yang kedua yaitu peta besar yang berskala 1:5000 sampai 1:250.000. Yang ketiga peta sedang yang berskala 1:250.000 sampai 1:500.000. Kemudian peta kecil yang berskala 1:500.000 sampai 1:1.000.000. Dan yang terakhir yaitu peta geografis dengan skala 1:1.000.000 ke atas. Jenis dan bentuk peta berikutnya yaitu berdasarkan isi. Berdasarkan isi, peta dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada peta umum dan yang kedua ada peta khusus atau peta tematik. Peta umum itu dibuat berdasarkan penampakan umum. Seperti contohnya peta topografi, peta korografi, dan peta dunia. Sedangkan peta khusus atau peta tematik itu adalah peta yang menggambarkan penampakan tertentu di permukaan bumi. Contohnya seperti peta iklim, peta penduduk, dan peta pertambangan. Jenis peta berikutnya yaitu berdasarkan bentuk atau wujud yang dibagi menjadi 1. Peta datar yang dibuat pada bidang datar. Kemudian ada peta timbul atau relief yang biasanya dibuat berdasarkan bentuk yang sebenarnya, seperti bentuk pegunungan dan juga perairan. Selanjutnya yaitu ada peta digital. Peta digital yaitu peta yang tersimpan di perangkat komputer. Jadi, semua peta yang disimpan di perangkat komputer disebutnya sebagai peta digital. Sampai di sini materi kita hari ini. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan belajar sampai dengan selesai. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.